Sebagai umatnya, domba-dombanya, kita akan mengikuti Yesus di surga. Namun, kita harus terlebih dahulu mengikuti Yesus di bumi. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 24 Juni, judulnya Mengikuti Anak Domba. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Banyak hal yang patut dinantikan dalam langit dan bumi yang baru. Kekekalan hidup di dalam hati kita. Dan secara naluriah, kita tahu bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari kehidupan di dunia saat ini. Yesaya 25 ayat 8, Wahyu 7 ayat 17, dan Wahyu 21 ayat 4 menyatakan berbagai berkat lainnya yang dapat kita nantikan dalam kekekalan. Berkat terbesar dari surga adalah akhirnya dapat melihat Yesus dan mengucap syukur kepadanya secara langsung atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita di bumi yang telah jatuh ini. Kita akan mencurahkan pujian dan penyembahan kita kepada Yesus karena telah menyelamatkan kita dari kematian kekal melalui penderitaannya di kayu salib. Di dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang ditulis dalam Wahyu 1 ayat 35-37. Para murid mengikuti Yesus dari dekat. Dan Wahyu 14 ayat 4 mengatakan bahwa kita juga akan melakukan hal yang sama. Dalam Wahyu 14 ayat 4 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Untuk dapat mengikuti Yesus di surga, kita harus terlebih dahulu mengikuti Yesus di bumi. Yesus anak domba juga adalah gembala kita. Dan Ia membimbing jalan kita dengan cara yang tak tertandingi. Ini sungguh memberikan ketenangan bagi kita di tengah masa-masa sulit. Dan Yesus tidak pernah berhenti membimbing kita, bahkan di surga. Wahyu 7 ayat 17 berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sebagai umatnya, domba-dombanya, kita akan mengikuti Yesus di surga. Selamanya rindu berada di hadirat-Nya. Salah satu ciri khas dari umat Allah adalah bahwa namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikian ditulis dalam Wahyu 22 ayat 4. Artinya, kita akan senantiasa memikirkan Dia. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari In Heavenly Places, halaman 298. Tuhan memiliki umat yang setia di dunia ini. Mereka mengikuti anak domba kemanapun ia memimpin. Di tengah dunia yang semakin jauh dari Tuhan, masih ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kelak mereka akan berdiri bersama Kristus di Gunung Sion. Namun, kesetiaan itu harus dibuktikan sekarang. Kita tidak perlu menunggu sampai berada di surga untuk mengikuti Yesus.
Setiap hari kita dipanggil untuk berjalan bersamanya, menuruti firman-Nya, dan meneladani hidupnya. Mengikuti Kristus bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya saat mudah atau menguntungkan. Kita dipanggil untuk tetap setia dalam suka maupun duka. Seperti domba yang mengikuti gembalanya dengan penuh percaya, demikianlah kita harus mengikuti Tuhan. Semakin kita menyerahkan kehendak kita kepadanya, semakin jelas karakter Kristus terlihat dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita bukanlah penonton yang pasif. Kita adalah prajurit-prajuritnya yang dipanggil untuk melayani dan menunjukkan kesetiaan kepada Dia yang telah menebus kita. Karakter yang kita bangun sekarang akan menentukan kesiapan kita untuk hidup bersamanya kelak. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.